pelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita doa? Saya Pak. Iya, silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Yuna yang sudah memimpinkan kita doa. Kita absen dulu ya. Yuna, Hadir. Nika, Hadir. Eliantika, Hadir. Elda Neta, Hadir Pak. Bernadus. Hadir Pak. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang berita ya. Bapak sudah siapkan PowerPoint-nya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu ya kepada anak-anak semuanya. Menurut kalian semua, apa yang dimaksud dengan berita? Suatu informasi yang relevan. Ya, bisa juga. Yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Ya, Berita itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi Pak. ya, bagus ya. Betul semua. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada mungkin? Belum Pak. Berita. Berita adalah laporan peristiwa, fakta atau pendapat opini yang terkini, menarik dan penting mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Maksudnya peristiwa yang tadi, peristiwa yang belum lama terjadi, Pak. Masih awal-awal. Karena kalau udah lama kan orang udah tahu juga, ada bosan juga mendengarnya. Makanya kita berita ini harusnya masih hangatnya, masih baru. Cara berita merupakan fakta, artinya harus merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Terkini, artinya jarak penyampaian berita dengan waktu kejadian tidak terlalu lama. Seimbang, artinya harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Lengkap, artinya berita harus mampu menjawab pertanyaan 5W+1H. Menarik, artinya harus mampu menarik minat pembaca, pendengarnya, dan bermanfaat. Sistematis, artinya harus disusun secara urutan yang jelas sehingga pembaca atau pendengar tidak kebingungan dalam menangkapi isi berita. Contoh berita, seperti yang kita lihat di depan itu ada contoh berita. Karena bisa bacakan? Bisa Pak? Ya. Silakan bacakan. Contoh berita. Pemilihan kepala desa akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 secara serentak. Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pencoblos datang langsung ke TPS setempat dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya, seperti yang kita lihat pada berita tersebut. Berita dalam isinya apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan dalam cerita itu? Pemberitahuan tentang apa? Pemberitahuan tentang adanya pemilihan kepala desa. Ya. Kapan? 7 Juli 2021 Pak. Ya, di mana? Di TPS setempat. Ya, seperti berita ini sudah menunjukkan tahap berita yang benar karena ada tempatnya, waktunya, dan arahnya sudah jelas ya. Sebelum kita melanjutkan tugas pada hari ini, Bapak mau bagikan kita kelompok dulu ya. Untuk nanti kita ada menjawab soal. Kelompok kita bagikan dua kelompok saya. Ya. Kelompok satu Bernadus sama
Elianti, nomor 2 Elda, Nusa sama Yuna. Ya, Pak. Nah, bisa agak bergabung sedikit, agak memisah ya. Tapi nggak terlalu dekat. Nah, gitu ya. Meningkatnya jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sintang membuat rumah sakit dan rusunawa penuh menampung pasien. Tercatat lebih dari 300 orang yang dirawat baik di Rumah Sakit AD Muhammad John maupun diisolasi di rusunawa. Bahkan rumah diklat disiapkan untuk menampung lonjakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini terjadi karena klaster keluarga yang tidak patuh pada protokol kesehatan dan komunitas yang menggelar kegiatan kumpul-kumpul tanpa protokol kesehatan. Bahkan jumlah kematian juga meningkat akibat COVID-19. Dalam 2 pekan, ada 11 orang meninggal dunia. Ini terjadi karena penderita positif datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah, serta adanya penyakit bawaan atau komorbid. Di sini kita memiliki 3 tempat perawatan ya untuk pasien COVID. 1 ruang isolasi tekanan negatif dengan kapasitas 8 tempat tidur, itu sudah full. Kemudian untuk ruang tembesu itu kita ada 8 tempat tidur, itu juga penuh juga. Terakhir juga kita punya ruang yang kapasitas 19 tempat tidur. Nah, 19 tempat tidur ini sudah akan terisi sampai 17 tempat tidur. Jadi tinggal 2 tempat tidur kosong. Sementara Satgas COVID-19 Provinsi Kalbar Harrison menyatakan untuk kabupaten yang berdekatan dengan Sintang seperti Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Sanggau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin protokol kesehatan serta tidak melakukan kunjungan ke Kabupaten Sintang. Jadi sebenarnya dengan peningkatan kasus di Kabupaten Sintang, kemudian terjadinya peningkatan kasus fatal, mortality rate-nya tinggi atau tingkat kematiannya tinggi, ini diharapkan masyarakat kalau tidak perlu benar itu tidak usah dulu berkunjung ke Sintang. Ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga sebenarnya Kabupaten Melawi. Ya, ini sebenarnya kasusnya sedang meningkat. Harrison menyarankan untuk melakukan pembatasan aktivitas jam malam hingga pukul 8 malam, serta memperlakukan work from home 50% dari jumlah karyawan, serta disiplin protokol kesehatan. Samsul Hardi, Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan kembali lagi ya. Sekarang kita menjawab soal kerjasama sesuai dengan kelompoknya. Jawabnya sesuai dengan berita tadi ya. Apakah udah semua? Ya kalau udah kita Bapak mau lihat jawaban semua dulu ya dari kelompok. Nanti bisa dibacakan perwakilan saja. Kelompok yang mana yang dulu mau? Ya, kelompok Eda bisa. Ya, berdiri di tempat ya. Nah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, carilah tema dari topik pembicaraan tentang isi berita tersebut. Menurut kelompok kami, tema dari topik berita tersebut melonjaknya penyebaran virus corona di Kabupaten Sintang. Yang kedua, apa yang membuat ruang rawat inap di rumah sakit penuh? Jawabannya,
karena masyarakat banyak terpapar COVID-19. Dan yang ketiga, mengapa COVID-19 di Sintang meningkat? Jawaban dari kelompok kami karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, siapa yang harus bertanggung jawab tentang permasalahan peningkatan COVID-19 di Sintang? Jawabannya, Kepala Dinas Kesehatan. Yang kelima, kapan kejadian COVID-19 di Sintang melonjak naik? Jawabannya, dalam 2 pekan, terhitung dari tanggal 13 Juni ke belakang. Dan yang keenam, di mana kejadian tersebut berlangsung? Di Rumah Sakit Rujukan Muhammad John Sintang. Yang terakhir, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 khususnya di Sintang? Menurut kelompok kami, mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan serta rajin mencuci tangan. Ya, jawabannya bagus-bagus ya. Kelompok yang selanjutnya Sudah. ya, silakan dibacakan hasilnya juga. Baik, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, jadilah tema dan topik pembicarakan tentang isi kita tersebut. Nah, tema yang kelompok katakan adalah temanya adalah tentang meningkatnya kasus COVID-19 di Sintang. Yang kedua, apa yang membuat ruang rawat inap di rumah sakit penuh? Karena adanya klaster-klaster baru dan juga pasien pergi ke rumah sakit pada saat sudah parah. Dan yang ketiga, mengapa COVID-19 di Sintang meningkat? Karena kendornya protokol kesehatan. Keempat, siapa yang bertanggung jawab tentang permasalahan peningkatan COVID-19 di Sintang? Yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah. Nomor 5, kapan kejadian COVID-19 di Sintang melonjak naik? 13 Juni 2021. Dari ke-6, di mana kejadian tersebut berlangsung? Di Rumah Sakit Rujukan Muhammad John Sintang. Dan ke-7, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 khususnya di Sintang? Patuhi protokol kesehatan, atur pola makan, dan tidak boleh berkerumun ramai-ramai. Ya, bagus-bagus ya jawabannya. Sudah menghampiri semua, tapi masih ada keliruan sedikit. Bapak lihat tadi, tapi sudah bagus semua. Nanti kita bisa latihan lagi, bisa coba baca lagi di internet kan. Jadi berita itu harus yang nyata, tidak boleh dibuat-buat, harus yang benar-benar terjadi. Karena kalau dibuat itu namanya penipuan ya, bukan berita artinya berbohong-bohong. Berita itu tidak boleh kayak gitu, harus benar-benar nyata, benar-benar terjadi, dan harus peristiwa yang hangat. Karena kalau tidak peristiwa yang hangat, yang sudah lama kan orang dah bosan, jadi nggak menarik lagi beritanya. Seperti yang kita lihat berita di Sintang sekarang ini, COVID-19 sedang menjelang naik, dikarenakan masyarakat yang kurang perhatian dengan protokol kesehatan ya. Ada yang sana sini kerumunan, itu tidak bagus ya. Jadi anak-anak jangan ada yang keluar malam ya. Jaga kesehatan semuanya di rumah bagus-bagus. Main-mainlah sama keluarganya di rumah saja ya, tidak usah keluar kalau tidak terlalu penting. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini tentang berita. Kita lanjut di minggu depan waktu yang sama dan jam yang sama dan pada ruangan yang sama juga ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Yang bersedia memimpin kita doa. Yang tua bisa? Bisa. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk kamar kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada brothers yang sudah berdoa. Selamat siang. Yang
Karena orang banyak juga. Teman barista. Jadi